Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Narasawiji Sang Pembudidaya Ikan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, ikannya sehat, semuanya sehat, fisik serta mental dan finansial. Di konten kali ini saya ingin membahas tentang bibit ikan lele yang bermasalah. Bagaimana saya bisa memutuskan bahwa bibit itu bermasalah? Mari kita simak kronologinya. Jadi beberapa hari yang lalu saya melakukan tebar bibit ikan lele sebanyak 2000 ekor. Nah, sebelum tebar, persiapan kolam saya lakukan seperti pemberian garam dan fermentasi air kolam. Setelah melakukan fermentasi, saya kira airnya sudah cukup mapan untuk ditebari bibit lele. Kolam tersebut ditandai dengan banyaknya jentik-jentik atau bakteri-bakteri kecil atau makhluk-makhluk kecil di dalam air yang bisa berenang atau tumbuh di dalam air tersebut. Nah, ini saya gunakan sebagai indikator bahwa air kolam itu sudah layak untuk ditebari bibit ikan lele. Singkat cerita, pada saat itu saya tebar bibit ikan lele ukuran 34 sebanyak 2000 ekor. Hari pertama tebar, ikannya normal, bersemangat, nafsu makannya tinggi. Nah, sampai ke hari ke-10 ikan mulai pada gantung. Jadi yang menggantung itu tidak hanya 1-2, banyak, hampir ya puluhan lah bisa dihitung. Mengetahui hal tersebut, saya segera melakukan pertolongan pertama kepada ikan yang mengalami menggantung tersebut. Pertolongan pertama tersebut adalah seperti biasa saya melakukan ganti air full karena indikasinya mungkin airnya sudah jelek. Setelah diganti tidak ada perubahan, ikannya tetap menggantung dan mulai mati massal. Selanjutnya saya coba puasakan 1 hari. Setelah puasa 1 hari, saya beri pakan dengan buliran yang kecil dengan protein yang tinggi. Saya menganggap hal ini mungkin pencernaan ikan sudah tidak baik, makanya saya gunakan pelet dengan ukuran kecil agar bisa dicerna dengan mudah oleh ikan lele tersebut. Biasanya jika ikan lele saya yang lainnya atau pada umumnya diganti air saja tuh biasanya sudah sembuh. Namun ini tidak. Puasa sudah, penggantian pakan yang lebih kecil dengan tinggi protein juga sudah, ternyata ikannya tetap mati massal. Mati massalnya itu nggak main-main, banyak banget, mungkin setengahnya sekarang mungkin tinggal 1000 ekor. Nah, untuk videonya, persiapan air dan penanganannya nanti akan saya sematkan di deskripsi supaya teman-teman tidak bingung mencarinya atau kronologinya bagaimana saya menangani hal-hal tersebut. Nah, setelah 3 hari mati massal itu mulai reda. Alhamdulillah cara yang saya lakukan berhasil. Nah, kurang lebih setelah 5 hari kemudian terjadi lagi lelenya menggantung dan matinya juga banyak lagi. Akhirnya saya pusing 7 keliling karena hal ini saya baru alami mati seperti itu. Biasanya ya seperti tadi yang saya sudah bilang, ketika kita ganti air biasanya lelenya sudah sembuh dan ceria lagi. Apalagi sampai puasa dan penggantian pakan, justru itu semakin ceria. Namun ini tidak. Jadi sembuh sebentar, nunggu beberapa hari, lalu kambuh lagi atau kumat lagi penyakitnya. Selanjutnya saya melakukan konsultasi atau diskusi dengan pembudidaya di segmen pembibitan atau pemijahan. Nah, dengan tentu saya melaporkan kronologinya seperti itulah yang seperti saya bilang tadi di awal. Dan teman-teman menanggapinya dengan baik menurut saya. Jadi begini teman-teman saya itu menduga atau sudah berani memutuskan bahwa bibit ikan lele tersebut yang bermasalah, bukan kita sebagai budidaya yang salah, karena SOP-nya sudah benar, pengobatannya sudah benar menurut dia, dan tetap terjadi masalah. Jadi teman-teman pembibit juga pernah mengamati atau sudah melakukan ya bisa dibilang penelitian. Jadi gini teman-teman, ikan lele atau bibit ikan lele yang sehat dan yang baik itu ditandai dengan tidak ada masalah pada saat pemijahan atau pembenihan di awal. Kenapa ikan lele bisa mati seperti itu atau mati massal seperti itu?
Penyebabnya bisa karena pada saat kondisi pemijahan indukannya mengalami masalah. Entah masalah apa, saya kurang paham karena itu ranah pemijahan, jadi saya tidak tahu. Nah, untuk selanjutnya ketika lelenya sudah lahir atau pada saat awal-awal kelahiran lele atau bibit lele itu juga masalah. Nah, ini teman-teman poinnya di sini. Menurut teman saya, jadi patokannya itu di awal. Ketika bibit awalnya sudah buruk, itu sudah tidak layak untuk dibesarkan karena beresiko kematian. Tinggal tunggu waktu saja. Mungkin 10 hari atau kayak punya saya itu 10 hari atau mungkin pas ukuran remaja dia mulai pada mati massal. Nah, kalau teman saya itu mengalami hal seperti itu, teman saya berani tidak menjual bibit tersebut, malah lebih memilih membuangnya dan menunggu pemijahan berikutnya. Jadi jika awalnya sudah bermasalah, meskipun pembibitnya itu mengobatinya, mampu mengobati dan lelenya bisa sembuh lagi, tetap menyimpan masalah di petani pembesaran. Nah, di sini bagi kita pentingnya memilih petani atau pembibit yang jujur dan amanah terhadap produknya. Jadi pada video ini kesimpulannya adalah ketika bibit lele pada awal masa pemijahan atau kelahirannya sudah mengalami masalah, itu tidak layak untuk dijual atau dibesarkan karena cepat atau lambat akan mengakibatkan kematian massal dan menyebabkan kerugian bagi petani di segmen pembesaran. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Nah, menurut kalian para pembibit, pernyataan ini benar atau tidak? Dan jika teman-teman mengalami hal ini khususnya di pembibitan, apa yang Anda lakukan? Lebih milih memperbaiki dan menjualnya atau lebih memilih membuangnya dan menunggu pemijahan berikutnya? Nah, silahkan dijawab teman-teman. Jika ini salah, silahkan ditulis di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama. Karena ini saya dapat dari teman saya, pelaku pembudidaya ikan lele di segmen pembibitan. Saya kira cukup sekian videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.